Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, apa sih yang kita lakukan terhadap yang lain? Dia pakai istilah tanggung jawab. Jadi antara yang lain dan tanggung jawab. Itu kalau bahasa Ibraninya, beliau menguasai bahasa Ibrani, itu istilahnya dekat. Bahasa Ibraninya lain itu aher, bahasa Ibraninya tanggung jawab itu aherut. Ternyata dekat. Ini seolah-olah dari sisi kebahasaan itu, kita itu diminta ikut bertanggung jawab pada orang lain. Jadi ada hubungan antara tanggung jawab dan yang lain. Berarti nanti dalam pikirannya Levinas ini, ukuran orang itu baik atau tidak adalah sejauh mana dia peduli dan ikut bertanggung jawab terhadap yang lain. Jadi yang lain itu ya pokoknya orang yang hadir di depan kita. Orang baik berarti orang yang ketika berhadapan dengan kita, itu yang dipikir kita, kita juga yang dipikir dia. Saling bertanggung jawab. Nah, jadi ya kalau dunia seperti ini mungkin rasanya tentrem. Yang lain peduli kita, kita juga peduli dia. Kita mendahulukan mereka, mereka mendahulukan kita. Nanti macet Pak, sama-sama tidak ada yang saling mempersilahkan tadi ya enggak. Nanti tahulah mesti batasnya, kapan kamu harus. Kan biasanya kayak sholat tadi habis jempol-jempolan mempersilahkan maju kan terus ya salah satu ngalah maju. Oke, yang penting kita berpikir tanggung jawab kita pada orang lain. Kalau orang hadir di depan kita, kita tidak mikir apa kepentinganku dengan dia, apa kebutuhanku dengan dia, tapi kita mikir apa yang terbaik yang bisa aku berikan padanya. Inilah maka nanti etikanya dikenal sebagai etika tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini levelnya etik. Kalau kita kan tanggung jawab itu levelnya kewajiban. Jadi kalau ada orang lain kita merasa, itu kan bukan tanggung jawab saya Pak, bukan siapa-siapa saya. Kenal juga baru kemarin semester 1, sekarang saya masih semester 1 aja belum selesai. Tidak, tanggung jawab itu pada siapapun orang lain yang di depan kita. Ya kayak kalian masuk ke sini tadi ketika saling mempersilahkan, itu kan tidak perlu kenalan dulu kamu anak mana, ada hubungan apa dengan aku dan lain sebagainya. Kalau tolong menolong perhitungannya panjang, biasanya tidak jadi menolong. Jadi, ya kan sering orang mengilustrasikan kalau ada kecelakaan itu loh. Kan kita ingin menolong segera, kita tidak mikir dia ini yang kecelakaan anak mana, anak UIN apa UGM. Kalau UIN fakultas apa? Oh, fakultas syariah beda, saya Usuluddin tidak sama. Kan tidak ngono. Orang nolong itu siapapun kamu, ada yang terbaik yang bisa saya lakukan. Karena pagi-pagi tadi saya lihat ada tabrakan di perempatannya UIN itu. Yang nolong juga banyak, yang cuek lebih banyak. Jadi, harusnya orang berpikir apa yang terbaik. Mungkin yang satu minggirkan sepedanya, yang satu membopong dia ke pinggir, yang satu agak ngatur lalu lintasnya, kan begitu. Jadi yang cuek banyak, yang nonton apalagi lebih banyak. Oke, harusnya kita ketemu apapun, siapapun manusia dalam situasi apapun, yang kita pikirkan apa yang terbaik yang bisa aku berikan padanya. Inilah orang baik sebenarnya. Oke, baik. Nah, sekarang kita mikir sebentar dasarnya sekarang. Tadi saya bilang Levinas ini muridnya Husserl, termasuk juga belajar banyak pada Heidegger. Meskipun tadi belakangan dia
agak mengkritisi, tidak suka dengan Heidegger yang pro pada nasi. Nah, kenapa dasarnya fenomenologi? Teorinya Husserl sama Heidegger ini kan namanya fenomenologi. Karena fenomenologi itu kan prinsipnya jangan terlalu banyak berteori tentang realitas, tapi biarkan realitas itu hadir apa adanya dalam diri kita. Nah, ini yang disukai oleh Levinas. Karena nanti biasanya hubungannya dengan etik ya. Kalau kita berhubungan dengan orang lain, seringkali kita itu tidak membiarkan dia hadir apa adanya dalam diri kita. Kalau ada orang, kita selalu memerangkap dia dengan perspektif kita, dengan teori yang kita pakai, dengan prasangka kita. Jadi akhirnya kita tidak peduli kehadirannya. Yang kita pedulikan pikiran kita tentangnya. Ini kalau di Levinas tidak etis. Orang tidak bisa jadi dirinya sendiri. Maka Levinas masuknya lewat fenomenologi. Karena fenomenologi dasar teorinya adalah daripada kita berteori tentang realitas, harusnya sebaliknya kita mengamati apa yang menampakkan diri dalam kesadaran kita. Nah, Levinas ini murid yang baik. Murid yang baik itu bisa mengkritik gurunya, melanjutkan gagasan gurunya. Saya tidak tahu teman-teman malam hari ini termasuk murid yang baik apa tidak. Mungkin kalian paham aja sulit gimana ngeritiknya. Ya ora apa-apa lah, sing penting sinau nyari barokahnya ilmu ya. Karena siapalah kita, apalah kita, ilmu itu kan bagian dari rezekinya Allah. Kalau malam hari ini kok belum nangkep, berarti belum rezekinya. Ada yang dapat rezeki lebih banyak daripada yang saya sampaikan. Teorinya sih cuma ini saja. Terus kalian, wah berarti bisa ke sana ya Pak, cocok dengan situasi ini. Kalian lebih luas mengembara pikiranmu. Itu yang disebut barokah. Dapat lebih banyak daripada yang diupayakan. Nah, Levinas ini mungkin jenis murid yang ilmunya barokah. Jadi dia bisa mengembangkan gagasan gurunya secara luar biasa. Dia mengkritik gurunya. Pertama dia ngeritik Husserl. Ya kritiknya panjang. Saya tidak yakin kalian kalau baca bukunya paham. Saya juga menangkapnya general saja, tidak detail. Jadi intinya Husserl ini kata Levinas masih terperangkap dalam logika subjek-objek. Jadi saya subjeknya, terus ada objek yang dibaca masuk dalam kesadaranku. Ini kata Husserl penyakitnya para filosof modern. Dia merasa superior, jadi subjek, kemudian apa saja yang di luar dirinya diperlakukan jadi objek. Jadi nanti kalau dilanjutkan, ya kalau barang mikrofon ini subjek jadi objek, saya subjeknya. Itu saya naikkan, saya turunkan, dia tidak bantah, ikut saja. Kan enggak, terus saya naikkan terus dia protes turun sendiri kan enggak. Jadi untuk barang, benda, pokoknya yang di luar manusia itu bisa kita menggunakan relasi subjek-objek. Tapi untuk manusia tidak bisa. Manusia itu tidak gampang-gampang diperintah, diatur sesukamu, tidak bisa. Jadi relasinya bukan subjek-objek, tapi subjek ketemu subjek. Kamu buruk sangka pada orang itu, ya mungkin orangnya, emangnya kamu aja yang bisa buruk sangka, aku ya bisa. Kamu maki-maki saya, loh aku ya bisa maki-maki.
Beda sama laptop ini. Laptop ini tak maki-maki misalnya, laptop kok kayak gini, ini tahun berapa ini bikinnya, mbok kamu ngupdate sedikit lah kamu ini. Dia diem aja. Tapi kalau takmirnya yang saya marahi tentang laptop ini, dia bisa balas. Kenapa? Subjek-subjek. Jadi yang hadir dalam diriku ini manusia. Kalau hubungan relasi antar manusia yang tidak sederhana bisa saya judge, saya nilai, saya kerangkai dengan kacamata saya saja. Dia punya perspektifnya sendiri, dia punya makna hidupnya sendiri. Nah, ini yang dikritikkan pada Husserl. Husserl sudah benar, tidak mau banyak teori, pokoknya objek dimasukkan dalam diri kita, dipahami apa adanya. Tapi Husserl agak lupa bahwa dalam ranah etika ini objeknya manusia, yang tidak sesederhana kalau kita memahami barang atau benda. Ya misalnya minuman ini ya, saya ndak minum sampai nanti dia diam saja. Saya minum sekarang dia juga diam saja. Kalau ndak percaya bisa dicek. Gak haus. Bismillah. Oke, nah kan ndak protes dia. Dia kan ndak bilang nanti lah baru ngomong berapa sudah minum, kan ndak. Dia juga ndak teriak-teriak, ayo minum lah, sudah ada nanti dingin loh, ndak. Yang bilang mungkin teman-teman takmir atau teman-teman, ayo Pak segera diminum. Tapi dia tidak. Ini saya dengan ini subjek objek, tapi saya dengan kalian subjek dan subjek. Baik, ini kritiknya pada Husserl. Dia terus ngeritik juga pada, itu salah nulisnya Heidegger bukan Habermas. Itu salah nulis. Kenapa bisa salah nulis? Karena saya subjek juga, manusia juga. Jadi kalau tidak bisa salah ya namanya bukan manusia. Apa kritiknya pada Heidegger? Heidegger bilang Levinas bilang Heidegger ini terlalu fokus pada aspek mengada. Heidegger ini kan wanti-wanti kita, ayo kita jadi manusia yang otentik, Dasein, apa adanya seperti kita. Jangan jadi manusia yang tenggelam dalam kerumunan. Jangan jadi manusia yang tidak punya jati diri. Jangan jadi manusia yang tidak eksis. Ini kan teori besarnya Heidegger. Nah, dia terlalu asik di situ sampai lupa bahwa sampai di level apa kita itu harus mengada, eksis. Ini kalau tidak hati-hati membuat orang jadi egois, mikir dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Jadi eksis, punya jati diri bagus, tapi jangan lupa kita juga hidup bareng orang lain. Saya kan memang passionnya musik Pak, saya ingin eksis jadi pemusik, jadi saya akan main musik terus. Ya enggak apa-apa, tapi jangan lupa kalau kamu latihan musik, apalagi malam-malam, tetanggamu juga butuh tenang. Tidak serta-merta kamu hanya mikir ingin mengada saja, melupakan yang lain. Itu. Baik. Jadi, saya kan tidak ingin ditelan oleh kerumunan, ditelan oleh tenggelam. Saya harus jadi diri saya sendiri misalnya. Iya, tapi kamu hidup dengan orang lain. Pertimbangkan juga hadirnya orang lain. Itulah etika. Jadi Levinas mengkritik Heidegger, mengada bagus, tapi jangan lupa etikanya. Dia mengkritik Husserl, sudah bagus kita tidak terlalu banyak teori, memahami sesuatu apa adanya, tapi jangan lupa ketika berhadapan dengan manusia dia tidak pasif. Jadi bukan subjek objek, tapi subjek dan subjek yang ketemu.
Ini dasar fenomenologinya. Jadi memang Levinas ini dikenal juga termasuk bermadhab fenomenologis. Dulu pernah kita bahas dua tokoh besar fenomenologi, Husserl dan Heidegger ini. Tinggal kalian cari rekamannya. Tadi sudah sampai sesi 372 ya. Lumayan lah ya, kalian sekarang setahun penuh bisa setiap hari satu ngaji filsafat. Sudah lebih sedikit, setahun kan 365, itu masih ada sisa sedikit lah. Jadi lumayan sekarang, sehari satu sudah bisa. Oke, itu kalau tidak nganggur. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.